warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini di kegiatan kita untuk sharing ya. Nanti akan ada beberapa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman ini hanya untuk menambah pengetahuan teman-teman ya terkait dengan korupsi. Ternyata korupsi itu bentuknya banyak ya. Korupsi itu bentuknya macam-macam sehingga mudah-mudahan setelah nanti eh, kita sharing melalui Zoom ini, nanti teman-teman bisa memilah ya, memilah dan mengidentifikasi dan bagaimana seharusnya kita sebagai ASN begitu ya untuk menanggapinya gitu ya. Baik, saya akan share screen dulu terkait dengan materinya. Apakah sudah terlihat? Belum, Apakah sudah belum Bu. terlihat? Materinya sudah terlihat belum? Sudah. Udah Sudah ya? teh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mulai ya. Teman-teman, di sini ada saya akan mencoba sharing pada teman-teman terkait dengan korupsi. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita bertemu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk teman-teman supaya kita sebagai ASN ya terutama dan yang bekerja di lingkungan pemerintah itu dapat bersikap dan menghindari segala bentuk tindakan dari korupsi ya. Baik, eh, baik ini saya Intan Purnamastari ya teman-teman sudah tahu semuanya. Saya saat ini bekerja di ruang SPI, kemudian sebagai case manager juga. Ya, nah ini untuk awalan ya. Kira-kira teman-teman mulai dari tadi pagi ya sampai dengan hari ini, apakah kira-kira ada perilaku kita yang menunjukkan ya eh, yang berhubungan dengan korupsi gitu ya. Jadi korupsi ini banyak sekali macamnya. Apakah tadi pagi kita ada datang terlambat ya? Kemudian apakah kita bermain game ya pada saat kita bekerja ya? Kemudian di sekitar kita juga ternyata perilaku korupsi ini ya banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat contohnya, yang pertama yaitu ini ya kalau kita lihat di pinggir jalan ya. Pedagang ini mengkorupsi apa nih kalau misalkan kita melihat kegiatan seperti ini? Korupsi hak pejalan kaki ya. Seharusnya pejalan kaki bisa berjalan di trotoar, tetapi digunakan oleh pedagang untuk berjualan ya. Kemudian nih kalau kita lihat motor parkir di pinggir jalan ya, ini juga korupsi ya. Korupsi yang apa? Apa yang dikorupsi? Hak pengendara ya, pengendara jalan raya untuk bisa mengemudi dengan lancar ya di jalan raya. Kemudian juga kita lihat di sini ya, orang-orang membuang sampah ya di pinggir jalan tidak pada tempatnya. Padahal sudah ada tanda dilarang buang sampah. Ini juga mengganggu hak ya, hak semua orang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih atau udara yang bersih begitu. Ya, makanya itu kita ternyata korupsi itu bukan hanya suatu kegiatan yang merugikan negara gitu ya, keuangan negara, tetapi juga ternyata ada perilaku-perilaku korupsi yang kecil yang mungkin sehari-hari tidak kita sadari. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini kita bisa membuka mata kita gitu ya, terkait dengan perilaku-perilaku anti korupsi supaya kita bisa terhindar. Nah, ini latar belakangnya ya. Latar belakang kenapa sih ternyata sekarang ini KPK ya sangat gencar sekali ya melakukan pendidikan anti korupsi di seluruh Indonesia ya. Ini ternyata Indonesia ya mendapatkan nilai indeks persepsi korupsi yang dinilai oleh suatu lembaga independen ya di di internasional
Dia home base-nya ada di Jerman ya, Transparency International. CI ini dia menilai semua negara ya dan diberikan peringkat. Indonesia pada tahun 2019 mendapat peringkat ke-85 dengan indeks persepsi korupsinya ada di angka 40. Kalau kita lihat di sini di pinggir ada skala ya antara skala 0 sampai dengan 100 ya. Ketika angkanya menuju indeks persepsi korupsinya semakin tinggi menuju angka 100, maka dikatakan negara tersebut dia eh, bebas korupsi gitu ya, semakin bebas korupsi. Dan sebaliknya ketika dia rendah atau menuju ke angka mendekati ke 0, ini berarti negara tersebut dia masuk dalam kategori negara yang semakin tinggi angka korupsinya ya. Kalau kita lihat Indonesia mendapatkan di angka 37 ya dengan peringkat di 102. Kalau nggak salah di 2023 atau 2024 ini peringkatnya sudah di peringkat 115 ya, jauh sekali. Ya, jadi oleh karena itu inilah kenapa kita sebagai masyarakat Indonesia dan terlebih lagi kita sebagai ASN kita harus mampu gitu ya karena bukan hanya KPK dan pemerintah saja yang harus berusaha untuk meningkatkan angka indeks persepsi korupsi ini ya tetapi kita juga semua harus mulai dari diri kita sendiri begitu ya. Kemudian inilah upaya pemerintah gitu ya untuk eh, mengupayakan dalam pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, saat ini kita sudah mempunyai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kita sebut KPK ya pada tahun 2019 dibentuk oleh Presiden Megawati. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah juga serius gitu ya dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Nah, ini kalau untuk tugas KPK sendiri ternyata bukan hanya di area penindakan dan eksekusi. Ternyata juga ada fungsi-fungsi lain ya dari KPK sendiri terkait dalam pemberantasan anti korupsi. Salah satunya yaitu di area pendidikan ya, pendidikan anti korupsi dan juga pencegahan. Di samping itu ada monitor ya terhadap penyelenggaraan pemerintah, koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain-lain ya. Ini juga tugas dari KPK. Nah, kalau kita mendengar kata korupsi, apa yang ada di pikiran teman-teman gitu ya? Apa yang ada di pikiran teman-teman? Satu kata, kalau kita mendengar kata korupsi, apa yang teman-teman pikirkan? Desire kalau dengar kata korupsi, itu apa Desire yang terpikirkan? Presidennya nggak ada ya? Leon deh, Leon. Leon kalau mendengar kata korupsi, Leon, apa yang difikirkan Leon? Apa yang terlintas dalam pikirannya? Korupsi itu apa, Le? Eh, suap 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 ya? ya. Kayak, Suap, bisa ya? mm, Maling ya? suap terus Pak maling untuk ya, dia menghalalkan segala segala cara. cara biar mulus Iya, betul. pemberian yang bukan haknya gitu ya. Ya, betul, betul, betul sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Leon tadi ya. Jadi, eh bisa berarti serakah ya, dia pencuri, maling gitu ya. Kita boleh sebut apapun karena memang korupsi ini dia berarti busuk ya, busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok ya. Jadi korupsi ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi ya, bisa untuk keuntungan pribadi atau keuntungan sekelompok orang begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada seorang koruptor yang ditangkap ya, memiliki aset 175 unit rumah, uang tunainya 65 miliar. Ya, kemudian mobilnya ya, kendaraannya ada di 68. Kalau kita lihat di sini, apakah memang korupsi itu adalah suatu kebutuhan gitu ya, karena dia membutuhkan barang-barang ini? Enggak ya, teman-teman. Ya, jadi ini karena ada keserakahan di dalam diri seseorang ya, ingin memiliki ya.
memiliki uang atau barang atau jabatan yang menggunakan cara yang tidak baik ya. Kemudian kalau kita lihat, apakah hanya yang tua saja yang korupsi? Ini gambarnya siapa nih? Nazarudin ya. Nazarudin tuh masih muda. Tetapi kalau kita lihat dia korupsinya, lihat sampai dijuluki The Grand Corruption of M. Nazarudin. Dia masih muda, tetapi dia memiliki korupsi yang luar biasa. Udah kayak kaki apa nih ya? Kaki 1000 ya dia. Nah, dan juga kita juga harus aware, ternyata ada juga nih. Bahkan ada yang dinobatkan menjadi koruptor termuda pada usia 24 tahun. Ini menandakan apa gitu ya, bahwa memang semakin ke sini gitu ya, semakin ke sini kita mungkin semakin permisif ya terhadap perilaku-perilaku korupsi. Jadi kita harus mulai dari sekarang supaya kita bisa membentengi diri kita dengan apa? Dengan kita mengetahui korupsi itu bentuknya apa aja sih gitu ya. Jangan tidak mau tahu, jangan-jangan selama ini kita menjadi pelaku korupsi. Seperti itu ya. Nah, ini juga kenapa bisa tadi terjadi? Semakin lama kok yang muda semakin banyak yang korupsi ternyata ya. Ada yang termuda 24 tahun. Jadi ternyata pemikiran ada dari rasionalisasi dalam korupsi ya. Ah, ini kan eh, cuman uang receh gitu ya. Cuman uang receh. Kemudian ini kan sekedar uang terima kasih. Kemudian ini kan proyeknya udah selesai ya. Pelayanan kita kepada pasien udah selesai. Jadi nggak apa-apa kita menerima sesuatu gitu ya dari pasien atau dari keluarga pasien gitu ya. Kemudian ini kan hanya budaya ketimuran ya gitu ya. Biasa kan kita memberi gitu ya kalau misalnya kita sudah dibantu oleh orang. Nah, ini tuh hal-hal rasionalisasi gitu ya yang seperti ini yang dikhawatirkan gitu ya. Itu terinternalisasi dalam diri kita sehingga kita memaklumi gitu ya tindakan-tindakan korupsi tersebut ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ternyata korupsi itu bukan hanya kegiatan yang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gitu ya. Ternyata bentuk korupsi itu ada banyak ya dan dikelompokkan menjadi 7 ya. Jadi bukan hanya kerugian keuangan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara, ternyata suap menyuap juga ya termasuk tindak pidana korupsi ya. Kemudian apalagi pemerasan ya, gratifikasi, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan benturan dalam kepentingan. Jadi ini 7 kelompok ya bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang menurut undang-undang. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, teman-teman akan mengenal lebih jauh terkait dengan gratifikasi, pemerasan, dan suap menyuap. Bedanya di mana sih gitu ya? Jangan-jangan selama ini kita masih gitu ya melakukan perilaku-perilaku seperti itu. Nah, kita masuk ke gratifikasi, suap, dan pemerasan ya. Oke. Jadi gratifikasi itu menurut KBBI adalah hadiah uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Ini menurut KBBI ya. Pemberian ini dalam arti luas dapat berupa apa sih? Berupa uang ya, barang, makanan ya. Kita biasa menerima makanannya dari keluarga pasien ya. Kemudian diskon ya, komisi, tiket perjalanan, fasilitas-fasilitas gitu ya, yang diberikan hanya kepada seseorang atau kelompok saja gitu. Nah, ternyata kenapa sih penting kita memahami bahwa eh, gratifikasi ini eh, kita harus menghindari gitu ya, karena gratifikasi ini ternyata akar dari korupsi ya. Jadi tadi pemberian-pemberian gitu ya, karena gratifikasi ini dia si kita nih, misalnya kita sebagai perawat dalam merawat pasien kita nggak minta kan ya, kita nggak minta untuk diberikan makanan oleh keluarga pasien gitu, tetapi ternyata praktek-praktek tersebut ya seperti istilahnya tanam budi gitu ya. Jadi si kita tidak bisa memastikan apakah si pemberi dia memiliki maksud-maksud tertentu ya dengan mereka memberikan makanan atau ya atau buah atau uang tersebut ya kepada kita. Ya misalnya nih saya kasih contoh. Jadi
kita sedang bertugas, kemudian ada keluarga pasien datang ya memberikan buah. Ini pasiennya masih dirawat nih. Ya, itu menurut teman-teman itu gratifikasi atau bukan? Bude, menurut Bude gimana Bude? Pasiennya lagi dirawat di CVCU ya, terus lagi dirawat nih, masih dirawat. Terus dia ngasih makanan Bude. Menurut Bude gimana? Gratifikasi. Gratifikasi ya Bude. Karena karena kita nggak minta sebenarnya ya, kita nggak minta, Mm-mm. tapi mungkin di balik itu, misalnya dia memberikan nanti ini, besok dia datang dengan keluarga yang lain. Suster, saya boleh nggak gitu ya, boleh nggak? Udah di luar jam besuk nih, mau nengok saudara saya dari jauh, mau jenguk 5 menit aja, boleh nggak? Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, nanti teman-teman juga akan merasa tidak enak bahwa, oh kemarin ini keluarga pasien kayaknya udah ngasih saya ini, ngasih saya itu. Boleh deh Bu, ya boleh deh Bu, 5 menit ya Bu, atau 10 menit ya Bu. Nah itu jadi si gratifikasi ini memang kita tidak pas, kita ini nggak meminta, tapi si pemberi memberi hal tersebut yang kemudian bisa mempengaruhi keputusan kita bahwa memang aturannya jam besuk sudah selesai, tetapi ketika dia datang lagi gitu ya dengan meminta dispensasi menjenguk selama 10 menit, kita merasa tidak enak dan itu mempengaruhi keputusan kita kepada pasien tersebut ya. Itu masuk ke dalam gratifikasi. Kemudian misalnya contohnya lagi, Teh Nui misalnya, Teh Nunui, halo. Teh Nui misalnya nih, dia pasiennya dirawat, kemudian pulang ya, kemudian pulang, udah pulang nih pasiennya, keluarganya ngasih makanan. Menurut Teh Nunui itu gratifikasi atau bukan Teh Nunui? Wah, barusan saya dikasih tuh Bu, dikasih Ah, buah. oh, dikasih buah ya? Saya baru metik lagi dari Mekarsari itu Bu. Pasiennya Ya, tapi udah pulang. udah pulang. Nah, menurut Teutin itu gimana Teutin? Gratifikasi Gratifikasi atau ya Bu. bukan? Tapi pasiennya kan udah pulang. Udah pulang ya? Iya, pasiennya udah Tapi tadi di pulang. awal kan, kalaupun sudah pulang, dianggapnya gratifikasi tadi. Kalau misalkan tadi masih dirawat, jelas ya gratifikasi ya. Tapi kalau sudah Hmm. pulang, gimana? Tetap masuk gratifikasi gitu ya. Karena kita nggak tahu niatnya dia Hadir, ini hadir apa. Teh Intan. Iya, Ya, terima maaf. kasih Tenoy. Iya, gratifikasi sering banget kita mendapatkan itu. Ya, sering banget ya kita sebagai perawat ya mendapatkan wah, Iya. itu kan tanda terima kasih, itu kan pasiennya udah pulang gitu ya. Tapi ternyata itu masuk gratifikasi teman-teman ya. Karena apa? Karena eh kita nggak tahu nih besok 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 dia datang lagi. Suster, ingat nggak sama saya gitu ya? Kakak saya ada dirawat di IGD, boleh nggak diduluin dapat ruangan? Nah itu jadi gratifikasi itu pemberian itu seperti tanam budi ya, gitu. Jadi kita menjadi tidak enak, dan akhirnya itu membuat kita membuat keputusan, merubah keputusan dari aturan yang seharusnya begitu. Itu Teutin ya. Jadi masih termasuk gratifikasi. Jadi kita juga harus hati-hati, gitu. Oke, kita lanjut ya. Bu, berarti kalau ada yang ngasih jangan diterima Bu, kayak gitu. Betul, jadi kalau bisa kita tolak ya, kita tolak. Kemudian kalau misalkan ternyata misalnya yang ngasih pejabat nih gitu ya, pejabat tinggi, kita nggak enak dong ya menolak misalnya, menolak saat itu kita boleh terima, tapi nanti kita lihat mau diapain barang itu gitu ya. Oke, nah eh jadi jenis-jenis gratifikasi ini dibagi menjadi dua ya menurut peraturan KPK ya nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, ternyata gratifikasi ini ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Nanti kita lihat. Seperti apa gratifikasi yang wajib dilaporkan nih? Menurut pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang wajib dilaporkan adalah ketika itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ya atau orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan ya kita termasuk ya yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ya. Nah, ini gratifikasi ini ketika sudah masuk memang kategori gratifikasi, ketika 30 hari kita tidak melaporkan ya kepada KPK, itu nanti jatuhnya akan menjadi suap. Nah, kalau suap sudah jelas banget dia, gitu ya. Itu tindak pidana korupsi. Nah, kalau gratifikasi masih bisa dipilah, ini gratifikasi atau bukan, gitu ya. Nah, ketika dia sudah jelas dia gratifikasi, kemudian tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, itu jatuhnya nanti menjadi suap. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada ya gratifikasi yang eh, tidak wajib dilaporkan ya. Ada juga, misalnya apa? Karena hubungan keluarga sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Biasa ya, misalnya antar tetangga, sepanjang tidak ada konflik kepentingan ya. Kemudian apalagi memberi kita misalkan mendapatkan hadiah atas prestasi gitu ya, atas prestasi misalnya kita ikut pelatihan, kita dapat hadiah gitu ya karena prestasi kita dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan itu tidak perlu dilaporkan ya, bukan termasuk gratifikasi. Kemudian juga misalnya ada juga nih diatur dalam undang-undang ya, kalau misalkan ada teman kita ya yang menikah gitu ya, kelahiran, kemudian akikah, kita ingin memberikan hadiah, ada aturan yang menurut undang-undang ya, ada batasannya, itu paling maksimal adalah 1 juta rupiah ya per pemberi. Jadi ada aturannya itu tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi. Kemudian juga misalnya kita ada atasan kita nih kan ada yang pensiun ya atau teman kita ada yang pensiun, boleh nggak kita ngasih hadiah? Boleh, tapi ternyata ada aturannya ya. Ketika itu terkait dengan kita sebagai ASN ya, ada batasannya 300.000 per pemberian ya. Dan jika ditotalkan eh, 1 juta rupiah pada tahun yang sama yang diterima oleh si eh, yang pensiun tadi. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ya. Gitu. Nah, sesama rekan kerja juga nih misalnya ulang tahun misalnya mau neraktir atau apa itu juga boleh, tapi ada batasannya ternyata itu paling banyak 200.000 rupiah ya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat ya, gimana sih cara membedakan mana gratifikasi, mana suap, mana pemerasan ya, di kalau kita sebagai ASN berada di tengah-tengah. Nah, ketika dia ketika kita bersikap pasif gitu ya, bersikap pasif, kita tidak meminta ya orang lain memberikan kepada kita terkait dengan jabatan atau tugas dari kita, itu itu dikatakan gratifikasi ya. Kemudian ketika ini sama-sama ada niat, ada meeting of mind ya, bahwa berniat sama-sama ada transaksional, itu dikatakan suap ya. Jadi dia dua arah, ada permintaan dan juga ada yang dikabulkan begitu. Kemudian dikatakan pemerasan seperti apa ketika pegawai negeri atau penyelenggara dia melakukan meminta ya sejumlah uang ya kepada masyarakat atau pengusaha, itu dikatakan pemerasan. Jadi misalnya kita mengurus KTP misalnya ya, KTP kan harusnya gratis ya, tapi ketika dia meminta, Bu, ada uang administrasinya ya, misalnya 200.000. Nah, itu termasuk pemerasan teman-teman ternyata. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya, gratifikasi dia berhubungan dengan jabatan kita ya sebagai penyelenggara negara dan sebagai ASN, dia bersifat inventif atau tanam budi ya. Dan ini tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Ya, ini contohnya seperti pengusaha memberikan hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Jadi kalau ketika gratifikasi, kita cara memilahnya gimana? Jadi misalnya gini, kalau misalkan kita berpikirnya harus seperti ini, ketika kita kalau kita kita diberikan hadiah itu, apakah berkaitan dengan posisi kita ya, posisi kita sebagai perawat misalnya. Kalau kita tidak berdinas di ruangan itu, kita kita bukan sebagai perawat, apakah kita akan diberikan hadiah itu oleh pasien? Gitu. Nah, itu kalau misalkan ternyata iya berhubungan itu berarti masuk ke ranah gratifikasi. Kemudian tadi suap ya, suap itu dia ada deal, ada transaksional, ada pertemuan kehendak pemberi dan penerima. Ini biasanya dilakukan secara tertutup ya. Ini namanya suap ya, suap sudah jelas ya, ada transaksional. Kemudian tadi pemerasan ya,
pemerasan itu adalah permintaan sepihak dari pejabat atau kita sebagai ASN ya kepada masyarakat atau pengusaha ya, atau sales atau vendor gitu ya. Itu kan termasuk ya teman-teman ya, eh, termasuk dalam suap kalau kita meminta di luar gaji kita atau fungsi kita sebagai ASN. Kemudian bagaimana sih kita eh, melakukan pemberantasan korupsi ini gitu ya. Nah, ini fungsi dari KPK itu juga fungsi KPK sendiri yang mungkin ya bisa kita ikutin ya. Dia melakukan pendidikan ya, melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus ya, supaya tidak melakukan tadi tindakan gratifikasi, tindakan suap gitu ya, untuk memperlancar keinginannya gitu ya, dan juga pemerasan. Kemudian juga dengan dilakukan pencegahan ya, pencegahan ini dia bagaimana upaya KPK gitu ya untuk menutup celah gitu ya, mempersempit ruang gerak untuk melakukan korupsi ya. Kemudian juga KPK juga melakukan penindakan, dan semua ini tidak bisa dilakukan tanpa peran serta dari masyarakat ya. Kita sebagai perawat ya, sebagai ASN memiliki peran penting. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, role model. Ada cerita-cerita yang bisa menjadi inspiratif kita ketika apa dalam tindakan-tindakan perilaku anti korupsi ya. Jadi Hugeng Imam Santoso ya, Kapolri pada tahun 1968 sampai 1971. Ini dia sehari sebelum menjabat sebagai Kepala Jabatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya untuk menutup toko bunga miliknya ya. Padahal itu merupakan salah satu tambahan ya, penghasilan tambahan dari istrinya untuk membantu perekonomian di keluarga. Tetapi ketika terkait dengan jabatan, Hugeng ini khawatir gitu ya, bahwa eh, akan terjadi konflik of interest ya. Nanti semua orang akan membeli bunga di toko bunganya. Saking dia takutnya dan memiliki integritas yang baik. Jadi Pak Hugeng ini dia meminta istrinya untuk menutup toko bunga miliknya gitu ya. Kemudian juga ada Jaksa Agung ya, pada tahun 2001 ini kisahnya, dia melakukan sebuah kunjungan ya. Kemudian ketika dia pulang, dia melihat bahwa kok tangki bensinnya penuh gitu. Padahal pada saat dia datang ke sana itu sudah mau hampir habis. Dia bertanya kepada supirnya, siapa yang mengisikan gitu ya? Siapa yang mengisikan? Ternyata eh, kantor jaksa yang mengisikan bensin. Akhirnya dia minta putar balik dan meminta kantor jaksa itu untuk menyedot kembali isi bensinnya gitu ya. Karena dia merasa karena integritasnya baik gitu ya, dia tidak berhak mendapatkan bensin tersebut, dia mengembalikan gitu ya. Nah, ini juga karena dia menyampaikan bahwa dia punya uang jalan untuk beli bensin gitu ya. Dia tidak perlu diberi. Tuh. Nah, kemudian selain itu ada juga nih ya guru ya, ini inspirasi salah satunya ya. Dia menolak menolak pemberian dari orang tua murid ya. Gitu ya. Ini juga dia mendapatkan penghargaan. Kemudian juga ada ini ya, penghulu di KUA, dia menolak gratifikasi karena kan memang memang ada biayanya ya, tapi ketika dibayar lebih dari itu dia menolak, dan dia ketika mendapatkan dia melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Nah, apakah masih ada harapan teman-teman ya? Masih ada harapan tentunya kalau misalkan kita lihat ya, pada tahun 2010 lihat kereta kita dulu kayak gini ya. Saya ngerasain banget nih dulu kereta kayak begini ya. Orang ada di atas. Dan sekarang ternyata perubahan sistem dari KAI sendiri, kemudian juga perbaikan fasilitas, kemudian juga terus ya edukasi-edukasi anti korupsi yang dilakukan gitu ya. Ternyata kita bisa kok berubah gitu ya. Dan tadi mudah-mudahan dengan indeks persepsi korupsi kita yang masih di angka 37 itu kita bisa makin meningkat begitu ya. Jadi peran kita apa ya sebagai PNS? Kita harus mampu menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan penuh integritas ya.
untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor kita ya dengan apa? Dengan menolak suap, menolak fee dari rekanan ya, menolak gratifikasi, kemudian menolak fasilitas dinas yang mewah ya. Ini bisa kita lakukan sebagai ASN. Ya, kemudian peran kita ya sebagai anggota masyarakat kita juga bisa apa ya sebagai teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup terkecil di sekitar rumah kita. Kemudian sebagai kita sebagai suami dan istri juga ya menjalankan fungsi di rumah sebagai auditor keuangan rumah tangga dan juga kita bisa menanamkan nilai-nilai gitu ya integritas kepada anak-anak kita ya mencontohkan perilaku-perilaku anti korupsi kepada anak-anak kita gitu. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri di lingkungan di lingkup terkecil kita ya. Oke, teman-teman itu saja ya. Sendiri kita hanya bisa melakukan begitu sedikit dan bersama kita bisa melakukan begitu banyak ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendapatkan sharing pada hari ini ya, kita bisa menjadi agen perubahan ya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, apakah sudah jelas atau ada yang masih belum jelas. Silahkan. Izin bertanya. Ya, boleh, Teh Sire. Oh iya, terima kasih ya Bu Intan. Izin bertanya nih, untuk gratifikasi itu nanti itu lapornya kemana tuh? Emang harus lapor gitu apa gimana? Kalau ada terjadi misalkan. Iya ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Eh, jadi memang harus lapor ya, ternyata ada mekanisme pelaporannya. Oke, ini jadi ada tata cara pelaporan gratifikasi ya, bisa melalui langsung datang ya ke Direktorat Gratifikasi Komisi Anti Korupsi ya, Pemberantasan Korupsi bisa ke KPK langsung Teh Sire atau bisa melalui website ya. Ini ada websitenya dan juga bisa melalui email. Jadi ketika kita menerima gitu ya, kita menerima, misalnya nih Teh Sire dapat gorengan, gorengan nih 10.000 sekresek. Gimana? Terima aja, terima aja gorengan itu, tapi diapain? Dikasih aja ke yang membutuhkan ke orang misalnya ke ke misalnya di depan ada pengemis misalnya itu boleh tapi tetap dilaporkan tetap kita ambil makanannya kita kasih kepada orang yang membutuhkan gitu ya ke fakir miskin atau misalkan ke kita lihat ada orang lapar kelaparan di pinggir jalan gitu ya itu boleh dikasih tetapi tetap pelaporannya ke sini tetap dilaporkan saya mendapatkan gorengan gitu ya seharga 10.000 kan kronologisnya ada gitu ya di ada antar tesirnya diminta untuk menuliskan kronologis gorengan 10.000 dilaporin loh tesirnya Ya Allah, Gusti. ya Allah Gusti. Nah ini kalau misalkan secara alur pelaporan gratifikasinya ya jadi kita nanti membuat laporan di link pelaporan ya. Jadi kalau misalkan di Kabupaten Bogor tuh kita ada namanya UPG ya. UPG ini Unit Pengendali Gratifikasi. Ini ada di Inspektorat ya. Kalau misalkan kita menerima hal-hal selain gorengan ya, misalnya tas Hermes gitu kan, yang branded-branded gitu ya. Atau misalnya kita menerima parcel itu boleh dilaporkan kepada UPG ya dalam waktu 7 hari kerja ya. 7 hari kerja dilaporkan dulu ke UPG. Terus nanti UPG ini dia akan menilai apakah ini gratifikasi atau bukan. Ketika dia bukan itu akan dikembalikan kepada kita. Ketika itu gratifikasi ya, itu nanti UPG akan meneruskan laporannya ke KPK gitu ya. Jadi alur alur pelaporan gratifikasi seperti ini. Jadi tetap kalau misalkan kita menerima gratifikasi harusnya sih lapor gitu ya, lapor kalau bisa kita tolak. Tetapi kalau misalkan ternyata kita tidak enak ya, kita terima. Tetapi boleh kalau makanan kita berikan kepada yang membutuhkan gitu ya, fakir miskin. Tapi tetap kita melakukan pelaporan melalui yang tadi ya, melalui email atau bisa datang langsung atau bisa melalui websitenya KPK. Seperti itu, Teh Sire. Cukup jelas, Teh Sire?
Terima kasih Bu Intan atas penjelasannya. Terima kasih. Bu Mungkin Intan, teman-teman, ya. mau nanya, Iya boleh, Leo, nanya apa? gini teh, kan kita tuh sebetulnya kan sering tuh ya ada pasien titipan gitu kan. Mm-mm. Apakah eh, itu termasuk gratifikasi? Terus, jika pun iya, kita tuh harus bersikap gimana? Pasti kan secara naluriah tuh kita ada sedikit perlakuan yang eh, lebih intens gitu ke pasien itu gitu ya Teh ya. Pasti kan lebih kita follow up terus gitu. Mm. Nah, kan kitanya harus gimana gitu. Kalau misalkan seperti itu, kan memang ya apa terkait dengan gratifikasi pasien-pasien titipan seperti itu memang mungkin kan kesadaran dari kita kemudian dari yang menitipkan itu kan belum belum terbentuk ya sehingga menurut saya sih diterima diterima tetapi ketika di ruangan tetap kita tidak boleh melakukan perlakuan yang lebih spesial gitu ya tetap kita harus berupaya untuk menyampaikan aturan-aturannya gitu ya. Kadang kan misalnya nih ada ini datang boleh nggak gitu ya, boleh nggak mau masuk sebentar gitu ya. Nah itu bagaimana kita sebagai perawat gitu ya bisa menyampaikan dengan baik tentunya bahwa kita berupaya harus berupaya terus. Jadi jangan sampai kita harus berusaha untuk memberikan aturannya seperti apa, menyampaikan. Tetapi kalau misalkan ternyata ada wewenang yang lebih tinggi yang memerintahkan, kita juga tidak bisa menolak, Leon. Tetap kita lanjutkan ya. Tetapi kita mulai dari diri kita dulu nih. Kita merawat kan tidak boleh membeda-bedakan gitu ya, tidak boleh membeda-bedakan. Tapi sejauh misalnya dia memang apa visinya memang harus observasi ketat dan lain-lain, ya itu kita harus jalankan sebagai kita perawat gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan ya sudah diinstruksikan oleh atasan itu menjadi tanggung jawab atasan. Ya, misalnya ini boleh masuk misalnya, boleh masuk seberapa banyak itu boleh. Tapi kita bersikapnya akan seperti apa dan di luar itu ya, di luar itu kita juga harus bisa bersikap, oh kalau merawatnya jangan membeda-bedakan berarti kita tidak ada memberikan yang khusus kepada pasien tersebut. Kemudian tetap kita harus sampaikan aturan-aturannya gitu. Ya karena memang kesadaran-kesadaran seperti itu ya memang di kita kan kita lihat masih rendah sekali gitu ya bahwa ya ada aturan nggak boleh nyodok gitu ya mau minta diduluin gitu kan. Tapi kalau sudah perintah atasan kan juga kita harus bisa tetap menjalankan tetapi kita harus juga bisa bersikap bersikap bahwa kita tetap menolak sebenarnya gitu loh. Begitu sih memang dilema ya teman-teman. Saya juga belum tentu bisa sih kalau di posisi seperti itu, tapi kita berupaya. Berupaya yang penting kita tahu bahwa ini tidak betul. Kalau bisa berupaya menolak, kita menolak. Kalau ternyata memang itu mengancam kita, ya kita juga harus bisa menyesuaikan sih gitu. Ya. Teh kayak maaf ya Teh lagi. Kayak misal kita dikasih kayak tadi gorengan, itu juga kita perlu lapor ke yang KPK. UPK. Iya, iya lapor. Nah, Ya. mau nanya Teh sebetulnya kalau saat kita lapor gitu, nanti si orang yang memberikannya itu apakah ada eh, hukuman atau gimana Teh? Karena kan bukan bukan nggak mungkin kita pun kadang kan misal ibu kita sakit gitu di rumah sakit lain ya kadang kan sebetulnya ngasih itu bukan untuk mungkin niatnya bukan untuk dispesialkan cuman ah ya udah karena kita sesama tenaga medis tahu capek gitu ya kita pengen ngasih gitu takutnya terjadi pada diri saya sendiri gitu pengen ngasih saat keluarga misal dirawat atau ke guru gitu ya Teh. Itu sebenarnya nanti pada saat pelaporan itu memang kan akan di nanti kita diminta menulis kronologis tuh kronologis kan kita diterima siapa yang memberi gitu kan siapa yang memberi. Nah sepanjang itu memang tidak ada hal-hal yang ini dengan hukum tindak pidana itu sebenarnya nanti akan dinilai lagi oleh KPK. Nah itu kalau misalkan hanya gorengan dan makanan dan lain-lain itu sebenarnya enggak sih, mungkin hanya bentuk teguran aja, gitu aja. Jadi nanti juga KPK akan menilai lagi gitu. Dan itu kalau misalkan ternyata jumlahnya besar dan tidak wajar, nah itu juga nanti KPK yang akan menilai gitu, bahwa akan ada tindakan lebih lanjut atau tidak.
Jadi sebenarnya jangan takut juga karena kita yang melaporkan juga nggak akan tetap akan dirahasiakan gitu. Oke, Seperti itu. baik Teh. Makasih ya Teh. Ya. Belum tahu banyak juga sih, mudah-mudahan sih nanti kita tetap belajar kan, saya juga berdebat materi ya. Nanti terkait dengan apa hal-hal sehari-hari begitu yang membuat kita dilema, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Gitu. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.